Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello good people, how's life? I hope you are all feeling well. Welcome to English lesson. Today we are going to learn about procedure tags. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan belajar tentang definition atau pengertian dari teks prosedur. Yang kedua, tentang example, yaitu contoh-contoh teks prosedur. Yang ketiga, ada purpose or function, tujuan dari teks prosedur. Yang keempat, ada generic structure, yaitu struktur teks. Maksudnya, teks prosedur itu di dalamnya ada aspek apa saja. Kemudian yang terakhir, ada language features, ciri-ciri atau karakteristik dari teks prosedur. Let's check it out. So, what is procedure text? Procedure text is a text that explains how to make or how to do something step by step. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan how to make, bagaimana cara membuat, atau how to do something, bagaimana cara melakukan sesuatu step by step, langkah demi langkah. There are two kinds of procedure text. Jadi, ada dua macam teks prosedur. The first one is food or drink recipe, resep masakan atau minuman. Contohnya, bagaimana cara membuat es teh atau bagaimana cara membuat nasi goreng. The second one is operation manual. Itu adalah jenis teks prosedur yang berisi tentang instruksi atau langkah-langkah dalam mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya, how to use computer, bagaimana cara menggunakan komputer, atau bagaimana cara menggunakan mesin cuci. Mari kita lihat jenis teks prosedur yang berupa recipe atau resep. Di situ ada contoh resep yummy milkshake. Bagaimana cara membuat milkshake yang enak. Tentunya kalian membutuhkan bahan-bahan ya, seperti coklat ice cream, 10 coconut biscuits, and milk. Kemudian, ada langkah-langkah apa saja yang harus kalian lakukan? Kalian bisa melihat pada instruksi yang ada di layar, ada 3 langkah yang perlu kalian lakukan untuk membuat milkshake yang enak sesuai resep tersebut. Jenis teks prosedur yang kedua yaitu operation manual, cara menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Contohnya, how to use an electric iron, bagaimana cara menggunakan setrika listrik. Di situ sudah tertuliskan 7 langkah yang perlu dilakukan ketika akan menggunakan setrika listrik. Apa sih perbedaan teks prosedur yang operation manual dengan yang recipe? Kalau yang operation manual, biasanya setelah judulnya tertulis, langsung step-step yang harus dilakukan. Sedangkan, kalau yang recipe, resep masakan atau minuman, biasanya setelah judul, tertulis bahan ataupun alat yang dibutuhkan, kemudian baru langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, sekarang kita lihat tentang purpose of procedure text. Purpose memiliki makna yang sama seperti function atau goal atau aim, yang berarti tujuan. Tujuan dari teks prosedur itu apa sih? Biasanya kalau dalam soal, untuk menanyakan tentang tujuan, ada beberapa macam pertanyaan. Seperti yang nomor 1, what is the purpose or goal of the text? Apa tujuan dari teks tersebut? Yang kedua, what does the text tell us about? Teks tersebut menceritakan tentang apa? Or, yang ketiga, the text mainly discusses about bla bla bla. Teks tersebut mendiskusikan atau menceritakan tentang bla bla bla. Jadi, apa sih tujuan dari teks prosedur? Yang pertama, to show or tell or explain how to make something, untuk menunjukkan atau menceritakan atau menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu. Contohnya, how to make fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng.
atau how to make orange juice, bagaimana membuat jus jeruk, seperti itu. Yang kedua, to make people know how to do something properly, untuk membuat orang-orang ini mengerti bagaimana cara melakukan sesuatu dengan benar. Contoh, how to use computer, bagaimana sih cara menggunakan komputer dengan benar, atau how to use electric iron, bagaimana cara menggunakan setrika listrik dengan benar. Kemudian yang ketiga, to explain how to use something, untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan sesuatu, seperti tadi penjelasan sebelumnya, yaitu bagaimana cara menggunakan alat-alat tertentu, begitu ya. Yang terakhir, ada to give guidance in using certain appliance, untuk memberikan arahan dalam menggunakan alat-alat tertentu. Jadi, setelah adanya instruksi atau langkah-langkah tadi, kalian bisa menghindari. Next, we move on to the generic structure and language features. Generic structure itu adalah struktur teks. Jadi, isi teks prosedur itu apa aja dalamnya, seperti itu ya. And then language features adalah ciri-ciri atau karakteristik. Apa sih yang membedakan teks prosedur dengan teks yang lainnya, seperti itu. Oke, mari kita lihat teks prosedur berikut. How to make cheesy fried egg. Bagaimana cara membuat telur goreng keju. Disertai ilustrasi ya, ada gambarnya di atas. Nah, judul di atas disebut dengan goal. Goal itu tadi tujuan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Goal atau purpose atau aim atau function itu adalah tujuan. Jadi bisa dilihat tujuannya itu dilihat dari judul. Kemudian di sebelah kiri ada ingredients atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Itu kita sebut sebagai materials, bahan-bahan. Kemudian ada steps yang utama, yaitu langkah-langkahnya. Langkah-langkah di sini kita sebut sebagai steps or methods. Jadi dalam teks prosedur atau struktur teksnya itu, generic structure-nya ada 3 macam isinya. Yang pertama, goal paling atas yaitu tujuan. Kita lihat bagian judul, kemudian ada materials, bahan-bahan yang dibutuhkan, kemudian kalau misal kalian mau menambahkan alat, bisa kalian tambahkan equipments and or tools and the. Sekarang kita akan belajar tentang language features of procedure text, ciri-ciri dari teks prosedur. Masih dengan teks yang sama, yaitu how to make cheesy fried egg. Coba perhatikan bagian steps atau langkah-langkah. Ada kata-kata yang berwarna hijau seperti first, second, third, then, after that, and finally itu disebut sebagai temporal conjunctions atau kata hubung waktu. Kemudian setelah kalimat menggunakan kata hubung waktu diawali menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti pour, break, cook, put, take out, and sprinkle. Itu disebut sebagai imperative sentence atau kalimat perintah. Jadi, teks prosedur di bagian langkah-langkahnya selalu menggunakan kalimat perintah. Contoh, first, pour the oil into the frying pan and heat it. Langkah pertama, pour the oil, tuangkan minyak ke dalam wajan dan panaskan. Selanjutnya, ini ada beberapa vocabularies atau kosakata yang sering muncul pada procedure text. Bisa kalian lihat, ada kata make, membuat, pour, tuang, cut, potong, slice, iris, stir, aduk, put, letakkan, take, ambil, use, gunakan, heat, panaskan. Kemudian ada boil, rebus, fry, goreng, blend, campur, bake, panggang, serve, sajikan, add, tambahkan, sprinkle, taburkan, let, biarkan, shake, kocok, chop, cincang. Setelah kalian memahami materi procedure text, mari kita masuk ke bagian exercises atau latihan soal. Untuk menjawab latihan soal, kalian perlu memahami tentang question word atau kata tanya. Silakan kalian pelajari tentang kata tanya seperti what, who, when, where, why, how, which, and how many or how much.
Mari kita lihat latihan soal berikut. Ada teks prosedur dengan judul Yummy Milkshake. Bagaimana cara membuat milkshake yang lezat? Itu sudah kita bahas pada bagian sebelumnya ya. Di situ ada ingredients, bahan-bahan yang dibutuhkan. Kemudian ada steps, yaitu langkah-langkahnya. Langsung saja kita lihat soal yang pertama. What is the goal of the text? What? Apa? Goal itu tujuan. Apa sih tujuan dari teks tersebut? Nah, kalian ingat tidak bahwa goal, tujuan, itu jawabannya selalu ada di bagian judul. Ya, di situ judulnya Yummy Milkshake. Oh, cara membuat milkshake yang lezat. Berarti jawaban yang paling tepat A, B, C, D, yaitu yang B. How to make yummy milkshake. Bagaimana cara membuat milkshake yang enak atau bagaimana membuat milkshake yang lezat. Kenapa yang A salah? Yang A salah karena how to serve. Bagaimana cara menyajikan. Ya, bukan hanya menyajikan, tapi bagaimana sih dari awal membuat sampai menyajikan. Nah, sekarang yang C, kita lihat. Kalau yang C, introducing the ingredients of yummy milkshake, itu hanya untuk memperkenalkan ingredients, bahan-bahannya saja nih. Padahal tadi di situ resep ya, ada bahan-bahan, kemudian ada langkah. Yang D, telling about the kind of biscuits used in making milkshake. Yang D salah kenapa? Karena kurang tepat, menceritakan tentang jenis-jenis biskuit yang digunakan dalam membuat milkshake. Selanjutnya, nomor 2, yaitu masih dengan teks yang sama, pertanyaannya, how many ingredients do you need? How many, berapa banyak ingredients, bahan-bahan, atau jenis bahan yang kamu need, butuhkan. Mari kita lihat kata kuncinya, yaitu ingredients. Cari nih kata kuncinya di teks. Ingredients, ada coklat ice cream, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada 10 coconut biscuits, dan yang ketiga ada milk. Jadi kita membutuhkan 3 jenis bahan. 3 bahasa Inggrisnya 3. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang untuk soal nomor 3, yaitu bla 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 to make the mixture thick on the second step. What does the bold word mean? Apa makna dari kata yang bercetak bold, bercetak tebal? Di situ kata yang bercetak tebal adalah thick, ada di bagian second step, ada di langkah yang kedua. Jadi kalian fokus saja di bagian langkah yang kedua. Mari kita lihat langkah yang kedua. Langkah yang kedua, blend with enough milk to make the mixture thick but fairly liquid. Kalau kita artikan, blend itu campurkan dengan enough milk, dengan susu secukupnya untuk membuat campurannya menjadi thick. Thick itu kalau di kamus diartikan tebal, tapi di situ dalam konteks teks prosedur ini, thick di sini artinya kental. But fairly liquid, tetapi cukup cair. Jadi, kata thick di situ memiliki makna kental. Mana sih dari pilihan A, B, C, D yang memiliki arti yang sama? Jadi sebenarnya pertanyaan nomor 3 ini menanyakan tentang sinonim atau persamaan kata dari kata thick. Dan jawaban yang A, fine, itu bagus, itu berarti kurang tepat ya jawabannya. Kalau yang B, thin, itu artinya tipis. Itu malah kebalikan maknanya dari kata thick. Kemudian yang C, fresh, itu segar, itu juga kurang tepat. Berarti yang paling tepat yang D, yang heavy. Heavy itu berat atau kental, sama saja. Itu tadi beberapa latihan soal tentang teks prosedur. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian dalam memahami materi ini dengan mudah ya. Untuk mengukur kemampuan kalian, silakan kalian bisa mengerjakan latihan soal dengan cara klik link yang ada di description box. That's all. Thank you everyone and have a good day.